Selamat siang semuanya. Thank you yang udah join buat, study jam kali ini. Buat yang lupa sama gue udah pernah sekali sih waktu itu sharing materi juga, cuman kali ini, kita lebih bahas ke CSS-nya. Nama gue Nico Abel dan gue adalah front-end web developer, dan materi kali ini kita akan bahas tentang CSS. Oke, kita bisa mulai. Yang pertama itu adalah CSS syntax. Apa itu? Eee, jadi di dalam CSS itu ada yang namanya selector. Fungsinya itu apa? Jadi selector itu kayak ibaratnya itu buat, memilih elemen apa yang ingin kita aplikasikan, CSS kita. Kayak semisal contohnya kayak gini nih. Nah, di sini ada salah satu contoh blok CSS ya. Yang pertama ini ada H1, yang di mana dia punya property color dan value-nya itu green. Jadi ini yang pertama ini yang H1 color green ini, jadi seluruh HTML kita yang, pokoknya punya tag H1 itu warnanya nanti akan semuanya hijau. Jadi apapun itu pokoknya kalau ada tag H1 dia akan berwarna hijau. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada yang P untuk membuat paragraf ya, dan untuk men-styling-nya itu sendiri, nggak cuma bisa kayak satu cara yang di atas ya, kalau yang di atas itu kan kayak color green, terus kalau misalkan kita mau bikin baru, ukuran font atau apa, kita nggak perlu lagi nulis H1, misalkan font family-nya apa. Nah, di sini kita bisa langsung nulis dalam satu blok yang sama, tapi isinya bisa banyak. Kayak contoh yang di paragraf ini jadi font size small dan font family-nya itu sans serif. Jadi kita nggak perlu lagi tuh kayak misalkan bikin, CSS baru P font size terus kita bikin lagi di bawahnya, tag P, styling-nya itu font family-nya sans serif, itu nggak perlu. Sebenarnya ya boleh-boleh aja, cuman ya ngapain juga, mending sekalian gitu satu blok jadi banyak. Mmm. Nah, selanjutnya untuk, selektor itu sendiri ada beberapa tipe ya. Yang pertama ini kita, bahas ke kelas selektor. Apa itu kelas selektor? Jadi kelas selektor itu dia, mentarget elemen HTML berdasarkan, value dari kelas yang dimiliki elemen tersebut. Nah, untuk penulisannya sendiri diawali dengan huruf titik pada CSS-nya. Nah, contohnya kayak seperti ini. Jadi di sini, untuk mentargetkan kelas itu kita diawali dengan titik. Jadi ini bacanya kayak kelas red. Kalau misalkan kita cuma tulis red, si CSS-nya ini nggak akan bisa jalan karena nggak ada elemen HTML yang namanya red. Jadi untuk kelas itu kita aksesnya menggunakan titik. Jadi di sini apapun elemen HTML atau ya apapun lah itu, pokoknya yang dia punya kelas yang value-nya itu red, maka warnanya nanti akan menjadi merah. Nah, selanjutnya ada ID selector. ID selector itu sama persis kayak kelas, cuma dia cara penulisannya itu, menggunakan pagar ya atau bisa disebut hashtag mungkin, dan dia itu mentargetkannya berdasarkan ID yang dimiliki oleh elemen HTML itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita punya punya kelas sama ID yang sama, misalkan kayak tadi red, itu nanti yang akan dibaca itu yang, value dari ID kita. Karena dalam CSS itu, si ID itu posisinya lebih tinggi dibanding si kelas. Jadi kalau misalkan kita punya kelas red, terus punya ID red, terus kita sama-sama styling juga di sisi CSS, maka yang akan diutamain jalan itu yang si ID selector ini. Nah, ini contoh cara penulisannya ya, sama persis kayak si kelas, cuma bedanya dia diawalinya dengan tanda pagar. Selanjutnya ini text selector. Nah, text selector ini sama kayak yang di slide pertama tadi itu ya, yang contoh H1 sama P. Jadi dia meseleksi elemen HTML itu me-styling, file website yang kita miliki itu berdasarkan tag HTML yang kita punya. Jadi kayak misalkan H1, P, paragraf, div, section, atau apapun itu. Pokoknya dia berdasarkan elemen HTML kita. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi H1 color red. Jadi, seluruh elemen H1 yang ada di website kita yang terhubung sama file CSS ini, warnanya nanti akan menjadi merah. Selanjutnya ada CSS in UI Design Aspect. Apa itu? Jadi, dalam membentuk suatu website kan kita nggak mungkin bentuk ngasal gitu ya. Kita pasti mikirin kayak warnanya, tipografinya, terus tata letaknya, dan macem-macem. Nah, di sini yang pertama itu salah satunya adalah color system. Jadi fungsi si color system ini selain untuk, membuat website-nya tampil indah dan enak dilihat, jadi ini kayak membuat apa ya, kayak semacam informasi yang cocok enak dilihat oleh user-nya. Jadi kayak misalkan kita login gitu, terus kita masukin
password, terus password-nya kan salah, pasti kan di bawah itu kan ada notifikasi kayak misalkan password yang Anda masukkan salah dan warnanya itu biasanya merah. Nah, itu kalau misalkan warna merah itu kan identik sama yang kayak salah-salah gitu ya. Kalau misalkan kita ganti warna hijau ya boleh-boleh aja, cuman agak aneh aja gitu karena biasanya kita kalau lihat yang merah itu pasti ada yang salah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi si warna ini juga berperan penting dalam, membentuk suatu tampilan di website. Nah, eee, si warna ini juga terdiri dari beberapa tipe ya. Yang pertama itu ada accent colors, yang di mana isinya ada primary color, secondary key color, sama tertiary key color. Terus selanjutnya ada neutral color, yang isinya itu ada neutral key color sama neutral variant key color. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Yang pertama itu ada primary color. Gampang itu primary color itu adalah warna utama dari tampilan yang kita buat. Jadi semisal di sini website-nya warna utamanya itu warna ijo, nah berarti website kita itu akan didominasi oleh warna-warna hijau. Kayak semisal untuk button-nya, icon-nya, atau macam-macam lah itu. Nah, di sini juga warna primary-nya itu nggak cuma satu. Jadi ada beberapa jenis contoh kayak di sini, dan ini fungsinya masing-masing tergantung kita taruh di mana ya. Jadi kayak di sini untuk kontainer, terus ini ada yang primary untuk biasa nih, biasanya buat button yang kayak gini-gini aja, terus ya ini macam-macam tergantung kita taruhnya di mana. Terus selanjutnya ini ada secondary color. Secondary color ini biasanya digunakan untuk, seperti, kalau misalkan kita membuat judul, misalkan judulnya itu yang urusannya gede, terus tebal, kita kasih warnanya pakai yang primary color color tadi, terus di bawahnya kita punya subjudul, yang di mana itu kan ukurannya pasti fontnya lebih kecil dan warnanya juga kita nggak mungkin pakai warna yang sama dengan si judulnya itu tadi. Nah, kita biasanya gunakan si secondary color ini. Gunanya buat, kayak penyeimbang aja gitu, supaya nggak tetap ijo, cuman nggak sama kayak yang judulnya itu tadi. Nah, di sini mungkin kalau kalian nggak biasa lihat warna ya, mungkin ini warnanya kayak, "Ini mah nggak ijo atau apa." Tapi percaya aja ini warna ijo, cuman emang agak tipis aja karena ini warna secondary. Kalau dilihat lebih detail lagi lama-lama ini kayak yang secondary container nih. Ini kalau dilihat dia abu-abu emang, cuman kalau terus-terus lihat lama-lama dia ijo gitu. Terus di sini ada tertiary color, yang di sini dia gunanya itu untuk penyeimbang antara warna primary color sama si secondary color. Jadi karena website-nya tadi udah didomasi warna ijo ya, seperti yang contoh di awal, jadi si tertiary color ini gunanya untuk menyeimbangkan warna primary dan secondary tersebut. Jadi warna itu nggak full ijo. Eee, Ya pokoknya biar website-nya lebih enak dilihat aja lah, kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya ada warna netral. Nah, si warna netral ini biasanya digunakan untuk, seperti warna untuk teks atau icon, dan gunanya itu untuk biasanya untuk mempertegas ya. Kayak misalkan kita buat menulis tulisannya, itu kan tadi kan website-nya dari warna-warna sebelumnya itu kan udah warna full hijau ya. Kalau misalkan kita taruh warna hijau lagi sih, ya nggak apa-apa juga, cuman ada lebih baiknya kita pakai warna yang lebih netral lah. Kayak misalkan di sini, ada yang warnanya hitam tapi nggak hitam-hitam amat. Ini nggak full black ya, mungkin agak sedikit abu-abu gimana gitu. Tapi intinya dia untuk mempertegas kalau misalkan untuk membuat teks atau icon. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, kayak misalkan yang di sini, kenapa skema warna itu penting, ya contohnya kayak gini, kalau misalkan warnanya ini semuanya full ijo, ya terserah kita juga, cuman nggak enak aja gitu dilihatnya ya. Kalau gini kan enak tuh, ini ada warna abu-abu, kombinasi warnanya jadi enak. Terus di sini kayak misalkan ini primary key color tadi, ini kalau misalkan button-nya aktif, terus yang outline button ini kalau misalkan button-nya nggak aktif. Warnanya jadinya, seragam gitu, sesuai sama yang udah kita lihat tadi. Terus selanjutnya adalah, color in CSS. Nah, dalam CSS itu kita untuk menuliskan warna itu ada beberapa cara. Contohnya di sini ada kita bisa pakai hex, RGB, RGBA, HSL, sama HSLA. Nah, untuk singkatannya sendiri kalian bisa lihat di sini ya, kayak hexadecimal, red, green, blue, alpha, dan seterusnya tuh ya. Nah, untuk cara penulisannya itu kayak gini, yang di sini misalkan kita punya tag paragraf, kita ingin ganti nih warnanya misalkan jadi warna hitam. Nah, kalau misalkan yang pertama ini, kita gunakan pakai yang hexadecimal tadi.
Jadi heksadesimal warna hitam itu 0000. Nah, yang kedua ini itu dia menyimpan variabel di CSS. Jadi CSS itu bisa nyimpan variabel ya. Jadi di sini kita set misalkan black, value-nya itu 000. Nah, jadi color-nya itu warnanya 00 juga. Tapi intinya ini yang 1 sama 2 ini sama-sama pakai heksadesimal. Karena si variabelnya ini nyimpan warna kode heksadesimal juga. Terus selanjutnya itu ada penulisan dengan RGB ya. RGB juga sama 000. Yang RGBA itu juga sama juga, cuman di belakangnya itu ada 1. Terus yang HSL juga selanjutnya penulisannya kayak gini, yang HSLA juga kayak gini. Nah, bedanya RGB, RGBA sama HSL sama HSLA itu apa? Kalau RGB itu dia red green blue biasa, terus kalau yang RGBA itu red green blue, cuman di terakhirnya itu ada alfanya, jadi kayak semacam opacity-nya gitu. Sama yang HSL juga sama. Bedanya yang A itu alfanya untuk opacity dari value-nya kita itu. Terus selanjutnya ada tipografi. Jadi tipografi itu selain kita bisa bilang sebagai seni dan teknik dalam mengatur sebuah website, uh, dia juga nggak kayak cuman semacam kita cuman udah gue pakai font ini atau font itulah, nggak gitu. Jadi tipografi ini juga penting dalam sebuah website. Jadi gunanya selain untuk kita supaya bisa baca, tipografi ini juga bikin user itu nyaman ada di website kita, dan pas baca website kita itu misalkan konten di website kita dia enak nyaman bacanya. Uh, Pernah ada ini ya, belum lama gue pernah coba. Jadi gue masuk ke suatu website gitu ya. Nah, website ini font-fontnya dia keren. Cuma emang font yang dipakai itu berbayar. Nah, ini gue coba, gue inspect website-nya, terus gue ini jangan ditiru sih sebenarnya. Gue ambil fontnya, gue berhasil. Terus gue implementasi di website gue sendiri, gue coba. Gue ketik tulisan yang sama kayak yang di website dia. Kalau di website dia itu hasilnya bagus. Tapi pas gue coba di website gue itu ternyata hasilnya jelek. Itu kenapa? Karena website dia itu emang fontnya udah keren, abis itu di styling lagi sama dia. Jadi, nah sementara yang pas gue coba itu gue cuman pakai font yang dia punya, tapi nggak gue styling lagi gitu. Nah makanya kalau misalkan font kita keren atau mahal juga, kalau misalkan kita nggak bisa stylingnya juga tetap sama juga, hasilnya juga jelek juga. Makanya tipografi itu nggak cuma sekedar asal tulis atau pakai font doang gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter gimana cara ngatur fontnya, terus jaraknya, terus ukurannya kayak gimana-gimana, itu penting juga. Jadi font itu nggak cuma sembarangan kayak kita, oh ini fontnya keren nih, ya udah kita pakai aja gitu, nggak gitu. Jadi kita harus bisa tahu juga cara ngatur yang benar supaya enak dilihat, dan kita juga nyaman gitu buat ngebaca konten yang ada di website itu. Terus selain itu ukuran juga penting ya, kayak misalkan kita membuat website gitu, misalkan kita punya konten website cerita gitu, kan judul itu pasti paling gede kan tulisannya, kemudian ada subjudul. Nah, subjudul itu ukurannya pasti nggak lebih gede dari si judul itu. Karena kenapa? Karena judul itu kan pasti yang hal utama yang pengen kita tampilin ke user. Sementara subjudul tuh kayak keterangannya. Kalau kita mau gedein lebih gede dari judul sih bisa-bisa aja. Cuman kalau misalkan keterangannya panjang kan nanti tampilan webnya malah jadi jelek kan. Karena tulisannya udah panjang terus gede gitu. Jadi tampilannya kacau. Nah makanya di sini ukurannya juga penting ya. Kayak misalkan untuk judul itu seberapa, terus untuk subjudul itu berapa, terus untuk kontennya berapa, untuk button berapa, kurang lebih kayak gitu. Jadi ukuran dan macam-macam itu berpengaruh untuk tampilan. Nah, ini ada contohnya. Kita ambil contoh yang ini nih, yang kanan, yang top news. Di sini kan kayak headline itu top news, dia ukuran fontnya itu kan tebal ya. Terus juga agak lumayan besar. Sementara konten yang highlightnya ini, dia tipis dan juga nggak lebih besar dari si top news ini. Terus yang keterangan tagline-nya ini nih, yang top news update time-nya ini, dia ukurannya lebih kecil dan lebih tipis daripada isi kontennya ini. Ini kan perpaduannya enak ya dilihatnya. Jadi yang utamanya kita bisa lihat, oh ini top news, terus kemudian ini isi beritanya, kemudian update-nya kapan, kayak gitu-gitu. Nah, selain itu juga tipografi itu juga harus cocok sama kalau misalkan kita gabungin ke icon. Contohnya kayak gini. Kalau misalkan icon yang kita punya ini agak tebal, kita bagusnya pakai font yang agak tebal juga supaya sesuai. Makanya ini yang ini kan outline iconnya itu kan agak tebal ya. Fontnya juga makanya agak tebal. Kalau misalkan kita pakai yang lebih tipis ya nggak masalah juga, cuman agak kayak kurang seimbang gitu. Jadi agak kurang enak dilihat.
Makanya lebih baiknya kita harus pintar-pintar ngatur keseimbangan dari desain yang kita punya. Nah, ini ada properti font di dalam CSS. Ada font family, font size, font weight, terus ada line height, text align, text transform, text decoration, sama font. Font itu kayak semacam shorthand-nya gitu. Nah, ini di sini kita punya contoh ya. Ada tag paragraph yang kita styling, font family, yang nama fontnya itu kita panggil Poppins, terus ada value kedua itu namanya sans serif. Jadi di sini kita ingin pakai font Poppins. Nah, gunanya yang value kedua itu apa? Jadi kalau nggak salah itu yang namanya yang value kedua itu kita sebutnya sebagai fallback atau apa gitu. Jadi fungsinya kalau misalkan kita deploy website atau kita buka website ya, terus si CSS kan pasti jalan ya. Terus dia cari nih font Poppins ada atau enggak. Kalau misalkan ada kan pasti website yang tampil itu fontnya pakai font Poppins. Tapi semisal font Poppins ya itu nggak ada, yang akan tampil itu jenisnya itu jadi sans serif. Jadi si browser itu akan otomatis pakai font yang tipenya sans serif. Kalau misalkan kita ngantuin juga boleh-boleh aja, cuman biasanya kalau misalkan kita nggak tentuin itu font yang muncul itu ya si browser aja. Kalau muncul sans serif kan bisa gitu. Karena kan si Poppins bisa sans serif. Kalau misalkan font yang nggak muncul garis sans serif kan masih enak gitu dilihat ya. Kalau misalkan nggak enak tuh misalkan Poppins, terus kita website itu nggak ketemu font Poppins, terus tiba-tiba si browsernya ngasih font serif gitu. Font serif itu yang kayak jenisnya tradisional, tetap tampil fontnya cuman agak aneh aja dilihat ya, karena dia bentuknya serif gitu. Selanjutnya ada font size. Nah, di font size ini kita bisa ngatur ukuran fontnya ya. Kita bisa pakai M, rem, px atau pixel, sama mm sama persentase, sama ya masih banyak lagi ya. Cuma di sini contohnya untuk ngatur font kita menggunakan pixel. Jadi di sini font size 18 pixel. Selanjutnya font weight. Font weight ini gunanya untuk mengatur ketebalan dari font yang kita punya ya. Jadi font weight ini dia terdiri mulanya itu dari 100 sampai 900. Jadi 100 itu paling tipis dan 900 itu paling tebal. Jadi 100, 200, 300 sampai 900 pokoknya kayak gitu. Semakin tinggi angkanya sampai 900 makin tebal dia. Nah, ini karena di sini contohnya font weight 500 jadi dia ada di tengah-tengah. Selanjutnya ini adalah shorthand untuk menulis font. Nah, kalau misalkan kalian ingin ingat study game kita terakhir ya, itu kan kita pernah bahas shorthand juga tapi untuk margin sama padding ya. Nah, di sini juga yang punya shorthand itu nggak cuma margin sama padding, jadi font juga punya. Nah, nulisnya itu kayak gini kurang lebih. Jadi bold, terus 1M sama Verdana. Jadi tip font weight itu bold, terus ukurannya itu 1M, dan terakhir itu nama fontnya itu Verdana. Yang jadi kita nggak perlu nulis panjang-panjang ke bawah, jadi kita bisa langsung ke samping gitu aja kalau pakai shorthand. Enaknya gitu. Tapi itu tergantung kalian masing-masing sih. Mau pakai shorthand boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting stylingnya jalan. Selanjutnya ada layouting. Apa itu layouting? Jadi di sini adalah kayak semacam kalau kita mendesain suatu website ya, itu kan pasti kita nggak mungkin asal-asal naruh tempat. Fungsinya si layouting ini atau layout region ini jadi untuk sebagai dasar mengatur supaya si user ini experience-nya enak dalam aplikasi atau website yang kita buat. Jadi dia betah gitu lama-lama dalam website kita. Nggak misalkan dia baru buka website kita, terus dia ngeliatnya desainnya kayak aneh, terus udah bikin pusing, dia kan langsung keluar pasti itu. Kalau misalkan pas user buka website kita, dia lihat desainnya rapi, terus nyaman, kan pasti dia betah gitu dalam uh, website kita lama-lama. Jadinya si layout ini sangat penting juga dalam membentuk suatu desain website. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Yang pertama ini adalah wireframe ya. Yang kiri itu adalah sidebar, yang kanan itu, yang atas itu adalah navigation, dan yang bawah ini, yang nomor 3 ini body. Nah, ini contoh hasilnya. Nah, cuman ini agak salah ya nomornya. Cuman ini nggak usah dilihat nomornya. Yang pasti yang message ini, yang kiri ini, yang ada all personal work sama updates, itu adalah sidebar. Terus yang isi chatnya ini adalah body. Terus yang atas ini adalah navigation bar. Nah, ini ya tata letaknya. Jadi enak dilihat. Kalau misalkan kita satuin semuanya kan jadi aneh gitu ya. Nah, ini fungsinya layout itu kayak gini. Jadi bikin user juga nyaman gitu.
dan mudah diakses. Misalkan kayak yang sini, kita mau pindah chat misal ke si Fabian Reza, kita tinggal klik aja Fabian Reza, nanti isi chatnya akan langsung tampil. Kan lebih enak gitu ya daripada kita harus bolak-balik sana sini atau pindah-pindah tempat. Nah, itulah pentingnya layouting. Nah, sementara layouting itu definisinya itu adalah untuk mengatur posisi dari konten daripada sebuah website. Jadi seperti yang kayak gue bilang tadi ya. Jadi posisi dari konten dari website yang kita buat itu halo? Ada suara gak, Jess? Ada. Oh, deh. Berarti sinyal dia. Oke, kita lanjut lagi. Layouting itu jadi fungsinya sangat penting juga dalam mengatur website. Jadi nggak bisa sembarangan kita buat naruh konten kita ya. Misalkan kita mau naruh di atas, mau naruh di bawah. Ya itu tergantung konten apa yang ingin kita taruh. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya ada box model. Apa itu box model? Jadi si box model itu adalah kayak semacam box yang membungkus semua elemen HTML yang kita buat. Jadi itu dalam box model itu ada margin, border, padding, sama konten yang kita miliki. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini ada salah satu contoh. Yang bagian terluar itu adalah margin, terus yang selanjutnya ada border, selanjutnya lagi ada padding, dan selanjutnya ada konten. Nah, ini adalah si box model. Jadi konten kita itu dibungkus dalam satu kesatuan kayak gini nih. Terus bedanya margin sama padding itu apa? Kalau si margin itu dia kayak ngedorong keluar dari konten yang kita punya. Sementara kalau misalkan si padding ini ngedorong ke dalam dari konten yang kita punya. Ini anggap aja konten kita ini batasnya si border ya. Kalian bisa lihat batasnya border. Si margin itu kan dorongnya keluar tuh ya. Dia lebarnya ke atas. Sementara si padding itu dorongnya ke arah dalam dari si border ini. Untuk stylingnya sendiri ya tergantung kita masing-masing, tergantung keperluannya apa. Ada yang harus pakai margin, ada yang harus pakai padding, atau bahkan ada yang harus pakai dua-duanya. Jadi tergantung dari kita harus pakai apa dulu nih. Aneh ya, tadi seperti yang udah gue bilang ya, ada konten, padding, border. Penjelasan tadi udah disebut juga. Nah ini, misalkan ada contoh yang lebih jelas lagi. Jadi yang biru-biru ini adalah margin, terus yang abu-abu ini adalah padding, dan selanjutnya yang hijau muda ini adalah konten yang kita punya. Dan yang titik-titik ini adalah yang kita anggap aja si box modelnya itu ya. Jadi dia ngebungkus konten kita. Nah, selanjutnya di sini ada flexbox ya. Cuman di sini nggak akan dijelasin terlalu detail ya. Nanti akan dijelasin lebih detail di study game selanjutnya. Di sini ada flexbox. Apa itu flexbox? Jadi flexbox itu adalah kalau misalkan disingkat ya, kita juga ada keterangan di sini. Jadi flexible box. Jadi ini digunakan untuk mensepat elemen dalam satu kontainer. Nah, biasa si flexbox ini gunanya di mana? Si flexbox ini biasanya digunainnya di, kalau gue sendiri sih pakai di navbar. Karena kan navbar itu kan responsif ya. Dan flexbox ini biasanya digunakan untuk responsif ya dalam suatu desain. Jadi kayak misal navbar dalam suatu website kan kalau kita buka di laptop atau desktop, itu kan pasti navbarnya kan kepanjang ke samping ya. Sementara kalau di mobile itu kan nggak mungkin navbarnya bisa panjang ke samping karena layarnya kan terbatas. Nah, gunanya si flexbox ini untuk mengatur navbarnya itu supaya bisa responsif. Jadi kalau di desktop itu dia tampil ke samping panjang, sementara kalau misalkan di mobile itu dia tampilnya bisa ke bawah gitu, full, nggak penuh satu layar ke samping. Nah, gunainnya flexbox itu gimana? Caranya itu kalau di CSS kita tulis aja display flex, tapi diawali sama itu ya, yang tadi yang menggunakan selector. Entah kita mau selector berdasarkan ID atau contact element atau berdasarkan kelas. Cuman di sini cuman ditulisnya ini display flex, tapi untuk penulisannya itu sendiri nanti kita harus punya target elemen dulu, elemen apa yang mau kita bikin flex. Nah, contohnya kayak gini ya. Display flex, terus ada flex direction. Nah, flex direction ini ada banyak contohnya. Ada row reverse, column, sama column reverse. Tapi untuk penulisannya ini sendiri, kalian cuma bisa pilih salah satu. Jadi kalau misalkan flex direction row, ya udah yang row reverse, column, sama column reverse itu nggak usah ditulis. Karena di sini cuma bisa satu.
Di sini kayak cuman pilihan aja gini. Nah, terus di sini ada contohnya yang flex direction. Yang pertama ini yang kiri ini ada flex direction column. Jadi column itu dia ke bawah. Sementara yang flex direction column reverse itu cuman dibalik aja. Jadi kayak misalkan ini dari atas ke bawah 1 2 3, yang kiri, yang kanan ini jadi 3 2 1. Cuman kebalik itu aja sih. Terus yang flex direction color itu flex direction row itu bedanya sama yang column itu, kalau column ke bawah dia, kalau yang row itu dia ke samping dari kiri ke kanan. Terus sementara kalau yang row reverse itu juga sama, cuman kebalikan dari si row yang normal itu tadi. Pokoknya kalau reverse itu adalah kebalikan dari yang aslinya. Terus selanjutnya ada flex grow. Flex grow itu apa? Jadi si flex grow ini adalah kayak buat mengatur seberapa gede nih konten yang kita miliki dalam suatu kontainer. Kayak semisal kita anggap yang hijau muda ini adalah kontainer yang displaynya flex. Terus dalamnya kita punya item-item yang masing-masing item itu punya flex grow-nya 1 1 1 nih yang atas. Nah, karena ukurannya sama semua, 1 1 1, maka semua elemennya itu ukuran akan sama. Tapi kalau yang kedua nih, kan ada flex grow 1, terus flex grow 2 sama flex grow 1 lagi. Yang ukuran flex grow 1 itu ukuran pasti sama, sementara yang flex grow 2 ini dia ukuran akan lebih besar daripada ukuran yang lain. Terus kalau misalkan si flex grow 2-nya ini kita ganti jadi 3, dia akan menjadi gede dan si flex grow 1-nya ini akan makin lama makin kecil ya. Jadi semakin besar kita ganti angkanya, kita naikin gitu, semakin kecil yang samping-sampingnya. Terus bisa nggak yang flex grow 1 ini yang paling kanan kita ganti 2 juga? Bisa juga. Jadi ukurannya dia akan sama kayak yang nomor 2 ini, cuman yang satunya ini akan makin kecil. Kurang lebih kayak gitu contohnya. Terus di sini ada flex shrink. Jadi dia kebalikan, kurang lebih kayak kebalikan dari grow-nya itu ya. Jadi seberapa besar dia ingin lebih kecil daripada yang item flex yang di samping-sampingnya itu. Kayak di sini ya. Kalau ini flex ringnya 1 semua nih, makanya ukurannya sama semua. Sementara kalau yang di bagian bawah nih yang flex ring 1, terus dia yang tengah ini flex ring 2, terus yang kanan lagi flex ring 1, makanya yang ukuran flex ring 2 ini dia makin kecil. Terus kalau kita set 3 ya dia makin kecil, si satunya ini makin gede deh. Kurang lebih kayak gitu, dia kebalikan dari grow. Terus selanjutnya ada flex wrap. Nah, untuk penulisannya sendiri ini juga sama ya. Kita tinggal panggil aja flex wrap. Cuma bedanya ini juga pilihan nih. Ada pilihan no wrap, wrap sama wrap reverse. Kalian cukup pilih salah satu aja. Contohnya itu kurang lebih kayak gini. Nih, ada contohnya. Ini adalah flex no wrap. Jadi kalau misalkan kita punya item flex, terus kita punya banyak item gitu, misalkan di sini sampai 4 ya. Kalau misalkan kita tambahin lagi nih, dia lama-lama misalkan kita tambahin 1 nih jadi 5, yang paling kiri atas nih. Nanti ukurannya makin lama makin kecil tuh, 1 2 3 4 5, terus kita tambahin terus makin banyak, dia akan makin kecil. Bahkan mungkin bisa nggak kelihatan. Sementara kalau si flex wrap, kalau misalkan size-nya ini kita anggaplah yang kotak-kotak ini 100 pixel. Terus kita bikin terus, ukuran yang kontainer gedenya ini kita anggap 300 pixel ya. Ini kan 3 berarti pas nih 300 pixel. Terus kalau misalkan kita tambahin lagi nih 4, dia ukuran 100 juga, kan harusnya kan dia mengecil ya atau ke samping ya. Cuman gara-gara kita terusnya wrap, jadi dia akan otomatis pindahin si nomor 4 ini ke bawah. Jadi nggak ke samping deh. Itulah fungsinya si wrap. Jadi ngebungkus, dia nggak bikin konten kita tuh nggak ngelebar dan nggak mengecil. Jadi dia nyesuaiin sama ukurannya. Jadi konten kita itu dikebawahin sama dia otomatis. Nah, sementara si wrap reverse itu sama kayak yang tadi gue bilang, pokoknya kalau yang reverse itu dia kebalikan dari yang aslinya. Kalau yang flex wrap ini kan kita lihat 1 2 3 4. Sementara kalau yang flex wrap reverse ini jadi 4 3 2 1. Jadi dia kebalikannya. Nah, terus dia ada di sini ada flex flow. Di flex flow ini ada isinya itu ada flex direction sama flex wrap. Jadi kayak semacam shorthand gitulah dia. Terus di sini ada flex basis. Flex basis ini mungkin kalau dijelasin agak susah dikit, karena intinya dia kayak ukuran dasar ya atau gimana gitu. Ini kita lihat langsung aja mending. Ini kayak gini contohnya. Jadi dalam sebuah kontainer itu ukurannya pasti 100%. Nah, ukurannya ini misalkan flex basisnya nih yang bagian pertama ini kita ganti jadi 25% semua. Kan ukurannya sama tuh ya.
Sementara kalau yang nomor 2-nya ini baris kedua, ini kan flex basisnya yang paling ujung-ujungnya itu kan 20%. Terus yang tengahnya itu 50%. Jadi apapun kondisi kalau misalkan si kontainer yang gedenya ini kita kecilin, dia ukurannya akan 50% dari ukuran parentnya dia nih. Jadi si yang tengah ini ukurannya tetap yang paling gede. Jadi dia akan tetap ikut kecil, cuma ukurannya pasti lebih gede daripada yang teman-temannya dia nih yang di samping-sampingnya. Karena dia basisnya itu 50% dari parentnya. Gampangnya kayak gitu. Nah, ini ada shorthand-nya untuk flex. Sama ya. Flex grow, terus ada flex ring, terus ada flex basis. Terus di sini juga ada ukurannya mau auto, inherit, atau initial. Nah, selanjutnya dalam flex itu juga dia ada justifying content ya. Jadi justifying content itu gunanya untuk mengatur secara horizontal, jadi dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama itu pilihannya justify content itu ada flex start, flex end, center, space between, space around, sama space infinitely. Bedanya apa? Kita langsung lihat aja. Ini ya. Kalau misalkan justify content yang flex start itu dia ngatur konten itu, pokoknya konten yang ada di dalamnya itu akan diarahin ke kiri semua. Nih kayak gitu kita bisa lihat ya. Jadi dia posisi semua ada di kiri nih, paling kiri. Sementara kalau yang flex end itu posisinya akan ditaruh di paling akhir, jadi di paling ujung nih dari konten yang kita punya. Nah, sementara kalau yang center ini konten yang kita punya itu akan dibawa ke tengah ya, sesuai dengan namanya. Sementara untuk space between, jadi dia ngatur kontennya itu dari ujung ke ujung. Jadi ukurannya rata tapi mulainya dari ujung. Jadi di ujungnya ini nempel banget sama parentnya. Sementara yang tengahnya ini benar-benar di tengah-tengah. Terus yang akhirnya ini benar-benar nempel sama bagian ujung dari parentnya itu sendiri. Kalau space around itu hampir mirip sama space between. Bedanya dia si ujung-ujungnya ini nggak nempel sama parentnya. Ya ada gap itu kita bisa lihat. Dia nggak nempel banget. Terus kalau yang space evenly itu, jadi jaraknya itu dari ujung terus setiap gapnya ini sama. Misalkan di sini yang paling kiri ini gapnya 30 pixel. Terus dari satu ke dua ini juga jarak pasti 30 pixel juga. Jadi jaraknya itu disamaratain sama si flexnya ini. Dan otomatis gitu ya. Jadi kalau misalkan parent membesar dia juga otomatis membesar sendiri. Jadi kita nggak perlu tuh capek-capek ngatur-ngatur lagi. Udah diurusin sama si flexbox itu. Makanya si flexbox enaknya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa ngatur-ngatur. Nah, selain justify content, kita punya juga namanya align item. Fungsinya apa? Kalau si justify content itu ngatur secara horizontal, kiri ke kanan, si align item ini ngatur secara vertikal dari atas ke bawah. Jadi ada flex start, flex end, center, stretch, sama baseline. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Jadi kalau line item start, yang flex start, sama ya, di bawahnya ke ujung, cuma bedanya gara-gara dia mulainya vertikal, jadi dia paling atas gitu. Terus kalau yang item center, sesuai dengan namanya ya, jadi konten kita di bawah semuanya ke tengah-tengah nih, dari parentnya dia. Terus kalau yang end itu di bawahnya ke paling akhir dari parent yang kita punya. Sementara kalau stretch, itu kita, dia misalkan konten kita nih, kalau kita lihat kan yang nomor 1, 2, 3 ini kan nggak rata ya ukurannya. Kalau stretch itu jadi ukuran kita tuh itemnya ditarik gitu, jadi full sesuai sama ukuran parentnya. Makanya ukurannya sama rata semua nih tingginya nih. Terus kalau yang baseline itu dia berdasarkan garis yang dimiliki dari elemen kita ya. Pokoknya kayak garis basis kayak misalkan kita nulis paragraf gitu kan kita pasti kayak ada di buku tulis itu kan ada garis gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Kita lihat garisnya di situ. Nah, di sini ada grid ya. Grid itu hampir mirip sama Flexbox. Cuman bedanya kalau grid ini digunain untuk layout 2 dimensi. Karena dia bisa nge-handle column sama row sekaligus. Kalau Flex kan cuma satu ya, jadi cuma ada pilihan kan. Mau kita ngatur versinya row atau versi column. Sementara kalau grid itu bisa dua-duanya langsung deh. Nah, contohnya kayak gini ya. Ada yang pertama itu ada display grid, terus selanjutnya ada display inline grid. Bedanya apa? Nah, ini bedanya. Kalau grid itu benar-benar full, sementara kalau inline grid itu kayak dia semacam fit dari konten yang kita milikin aja. Ya, kurang lebih kayak gini tampilannya. Bedanya. Terus selanjutnya ada
grid itu kan tadi ada row sama column ya. Kita bahas yang column dulu. Pertama itu untuk cara penulisannya, kita dapat tulisnya kayak gini ya. Grid column. Terus yang pertama itu adalah column start. Terus yang terakhir itu adalah column end. Karena dalam CSS itu grid itu totalnya ada 12 ya. Jadi kayak gini nih. Kan ada 1, 2. Nih anggap aja 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 ke kanan ya. Terus grid column start itu maksudnya apa? Jadi kita mulai kolomnya itu mau dari mana? Jadi kolom pertama atau kolom keberapa? Karena di sini nulisnya 1, berarti kita mulai dari kolom ke 1. Terus 3 itu apa? Dia itu kolom N-nya. Berarti mulainya akhirannya itu di kolom grid ketiga. Jadi dia karena tadi total grid ada 12 ya ke kanan itu. Jadi dia makan space itu sebanyak 3. Jadi mulai dari 1, 2, 3. Jadi space-nya itu diambil semua sama style yang kita punya nih yang di sini nih. Nah, bedanya sama yang span itu dia hampir mirip sih, cuman bedanya mulai dari kolom 1 dia span-nya kemudian ke 2 kolom sih. Akhir-akhirannya juga di 3 juga sih. Terus selanjutnya ini yang row. Row itu sama, cuma bedanya kalau yang row itu kalau kolom itu kan ke kanan ya. Kalau row itu dia ke bawah. Cuma bedanya kalau yang row itu dia nggak pakai kayak ukuran yang 12 itu tadi ya, yang kolom itu. Karena kalau kolom itu kan ukuran 12, karena emang dari browser itu juga udah di setnya maksimumnya 12 kalau nggak salah. Sementara kalau row itu ya tergantung kita mau bikin berapa gitu. Kalau di sini misalkan kita setnya ada 3 row ya udah, dia makan 3 row ke bawah nih kayak gini nih. Terus selanjutnya ada grid template columns. Grid template columns ini kayak semacam apa ya? Template sih dibilangnya, cuman untuk memudahkan kita waktu develop lah. Jadi misalkan itu kita nggak perlu nulis-nulis lagi nih. Misalkan kita punya styling sama, terus grid yang ukurannya sama, kita nggak perlu bikin 2 kali. Jadi kita kayak tinggal panggil aja gitu. Nah, contohnya itu kayak gini nih. Ini kita punya grid ya, template column yang contohnya kita udah set ya. Ini ukurannya ada 100 pixel, 150 pixel, sama 300 pixel. Nah, terus kalau misalkan kita mau panggil dia beberapa kali, kita nggak perlu bikin-bikin lagi, kita tinggal panggil aja gitu namanya dia. Itu kurang lebih grid template columns. Nah, grid template column sama grid template row itu sama, cuma bedanya yang itu tadi ya. Kalau column itu ke samping, kalau row itu ke bawah. Nah, ini hasilnya. Cuma di sini kita nggak bahas terlalu detail ya. Nanti akan dijelasin di study game selanjutnya. Nah, selanjutnya ada grid gap. Apa sih itu grid gap? Jadi kalau misalkan grid itu kan kayak yang tadi gue bilang ya, misalkan kolom itu ada 12, jadi ke kanan ada 12. Basisnya itu kalau dari browser itu kolom-kolomnya itu semuanya saling nempel. Fungsinya si gap ini apa? Fungsi si gap ini jadi untuk ngasih jarak antara kolom satu sama kolom lainnya. Jadi dia nggak nempel. Misalkan kita kasih jaraknya 30 pixel, maka setiap kolomnya itu kan berjarak 30 pixel. Itu tergantung dari kitanya. Kalau misalkan kita emang pengennya nempel ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau misalkan kita maunya pisah, ada gapnya, kita bisa pakai gunain si grid gap ini. Tergantung dari desain yang kita punya. Jadi itu fungsinya sih grid gap. Terus selanjutnya ada shape. Shape ini dia gunanya untuk kalau di dalam suatu desain ya, dia gunanya untuk kayak membantu kayak semacam apa ya, kayak membuat suatu ciri khas atau membuat interaksi antar user supaya user tahu ini fungsinya buat apa sih, kayak kurang lebih kayak gitu. Kayak misal button nih. Si button ini bentuknya ini kayak apa nih? Ya, kita anggaplah ini bentuknya persegi panjang lah. Cuman kan di sini bentuknya dia full ada backgroundnya, ada warnanya abu-abu, sementara yang bawah itu nggak ada. Nah, shape-nya itu gunanya kayak buat nanyain user, oh ini tombol button. Terus satu lagi misalkan ada tag-nya itu anggap aja kita bentuknya kotak. Jadi nggak sama bentuknya. Oh si tag. Jadi user kayak udah bisa ngetahuin gitu. Oh ini button ini bentuknya persegi panjang. Sementara kalau tag itu dia bentuknya kotak. Jadi kayak supaya lebih enak aja experience-nya dalam suatu desain gitu.
Nah, ini mungkin lebih bisa dijelasin lagi ya. Jadi kayak misalkan dalam suatu desain, ini anggap aja to do list. Terus misalkan yang kotak-kotak ini kayak semacam, list-list yang kita punya lah. Kalau di sini kotak-kotak semua, sementara di sini kita punya bulatan nih satu nih, terus ada dalamnya itu ada plus. Ini kan secara otomatis kita kayak akan berpikir, "Oh, kalau misalkan kita mau nambah to do list kita kan berarti kita tinggal pencet si tombol plusnya aja," gitu. Jadi kayak mempermudah user dalam berinteraksi ke, program yang udah kita bikin. Emang nggak semua orang, bisa nyadar dengan yang kita miliki ini ya. Cuma seenggaknya ini lebih membantu daripada kita punya tombol yang gunanya yang bentuknya itu sama semua dan malah bikin lebih bingung lagi. Seenggaknya kan kalau gini kan kita ngasih taunya gampang gitu. Kita tinggal klik tombol yang buletan aja tuh yang ada tombol plus ya. Gampangnya kayak gitu kurang lebih. Jadi kayak buat menarik perhatian user aja nih. Berarti kalau mau nambah itemnya ya gue tinggal klik yang tombol plus aja. Gampangnya kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk membuat shape-nya ya. Di sini kita punya rounded corner with background color. Nah, buatnya itu gimana? Kalau misalkan di CSS itu kita punya suatu elemen, anggap aja div, terus kita dalam div-nya itu kita kasih kelas yang ini ya, rounded corner 1. Nah, untuk bikinnya ini gimana? Kita kasih border radius 15 pixel. Border radius ini yang ujung-ujungnya nih, yang melengkung-melengkung nih. Jadi semakin kecil ukurannya, misalkan kita set 1, dia ukurannya tajam nih. Kalau kita set 0 ya benar-benar persegi, dia lancip. Terus kalau misalkan kita border radiusnya kita makin gedein, jadi semakin bulet. Makin gede ya lama-lama bisa jadi bulet, bener-bener bulet dia. Gara-gara border radiusnya kegedean. Terus untuk ngatur background color itu kita pakai hex. Selanjutnya ada padding. Padding buat ngatur ini ya, jarak dari ujung board ini nih. Apa shape yang kita punya. Seperti yang gue bilang tadi ya, dia ngedorong ke arah dalam gitu. Jadinya ada gapnya. Terus width-nya itu 150 pixel. Jadi ini panjang ini 150 pixel. Height-nya itu dari atas bawah ini 30 pixel dan text align center. Jadi teks yang ada di sini semuanya diatur ke tengah. Selanjutnya ada yang tipenya itu, outline. Outline ini bedanya dia nggak punya background color, cuman diganti sama border. Bordernya itu ya ini pakai shorthand ya, ada 2 pixel tuh solid sama warna bordernya abu-abu gini. Jadi kayak gini nih hasilnya. Hasilnya sama sih, cuman bedanya dia tukeran aja, satu border, satu lagi pakai background. Terus selanjutnya kita sampai yang terakhir ya, ada elevation. Elevation itu apa? Dia kayak mengatur, jarak antara dasar ininya ya, apa, kalau misalkan kayak semacam layer gitu, bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi kalau di CSS itu disebutnya Z-index. Jadi misalkan kita punya 2 elemen nih, kita mau elemen ini saling bertumpuk-tumpuk, tapi kita pengennya elemen yang ini ada di atas misalkan elemen A sama B. Begitu kita set ini biar bisa ketumpuk-tumpuk, kita kan pengennya si A itu paling atas, tapi pas gitu kita set, si A ini adanya di paling bawah. Nah, gimana cara kita buat naikin ke si A itu supaya di atas B? Caranya kita pakai Z-index itu tadi. Jadi fungsinya itu Z-index kurang lebih kayak gitu. Di Z-axis-nya itu yang kita atur. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Jadi kalau di sini contoh kita pakai shadow. Shadow-nya itu jadi kayak semacam buat kayak ngasih lihat ini ada jaraknya. Kalian bisa lihat ya tuh, semakin sini shadow-nya makin gede, makin tebal. Nah, sementara di sini ada contoh lain juga. Jadi ada text shadow. Jadi ini fungsinya kalau di CSS itu kayak buat ngasih shadow pada teks yang kita punya. Kurang lebih hasilnya itu kayak gini. Nah, ini. Kelihatan ya bedanya? Yang ini, blur-nya kurang blur, tapi yang bawah ini blur-nya kelewat blur. Jadi yang atas itu blur-nya 10 pixel, yang bawah ini 20 pixel. Warnanya sama-sama. 000 itu warna hitam tadi ya. Jadi itu tadi semakin gede warnanya, semakin tinggi pixelnya semakin blur-nya itu semakin gede. Jadi tergantung kita masing-masing setting-nya kayak gimana. Misalkan emang pengennya blur banget ya gedein lagi iniannya, shadow-nya. Tapi kurang lebih hasilnya kayak gini, yang elevation itu tadi. Terus selanjutnya ada box shadow. Box shadow itu sama kayak text shadow, cuman bedanya yang di blur itu bukan teks, tapi box elemen yang kita miliki tadi. Nah, ini contohnya kayak gini.
Kayak semisal yang kalau yang tadi kan dia teks ya, kalau ini kan box. Nah, box-nya itu jadi kalau misalkan kita punya parent, nah parent-nya itu yang di styling. Di fungsi si box shadow itu kurang lebih kayak gini. Terus styling juga sama ya, semakin gede pixel yang akhirnya ini pixel blur-nya ya. Jadi semakin gede, maka blur-nya itu akan semakin blur. Tapi kalau misalkan pixelnya kecil, ya dia hitamnya kayak hitam biasa aja gitu, nggak terlalu kayak shadow. Tapi semakin tinggi ya ini semakin menjadi shadow, jadi lebih kelihatan gitu shadow-nya. Kayak kurang lebih kayak gitu elevation. Terus oke, itu materi dari kita semua. Ada yang mau ditanyain? Oke. Mungkin ada Dewi atau Rian atau Erik mau tanya mungkin mengenai materi Udah ada. hari ini. Ya. Udah aman semua berarti ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa saling kenal-kenalan dulu ya. Oke. Coba kita mulai dari Dewi mungkin. Halo Dewi, bisa on cam sebentar? Kenapa? Bisa on cam sebentar? Iya, Oke. sebentar ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Perkenalkan, nama saya Pujaka Emma Dewi. Saya Oke. lulusan manajemen 2022. Oh iya, kamu waktu itu pernah datang ya ke study game yang terakhir ya? Iya, yang kemarin yang Ya, yang November, terakhir. yang Oke, tanggal oke. 29 itu. Iya, iya. Ya, aku ingat waktu itu kamu datang. Oke, Iya, oke. Thank you Dewi. iya, ya kan. Oke, selanjutnya ada Ryan Jonathan. Halo, Ryan. Ya, halo. Bisa on cam sebentar? Sebentar ya. Oke. Oke. Boleh kenalan dulu gak? Dari prodi apa atau dari kampus mana? Oh, dari Matani juga ya? Iya. Dari Halo, jurusan apa? kenalin aku Ren Jonathan. Aku jurusan dari akuntansi 2021. Oke, oke. Tapi sebelumnya udah pernah datang belum ke yang offline? Belum sih. Oke. Ya mungkin Ikutnya nanti, online soalnya. mungkin kalau nanti kita ada event offline, bisa ikut langsung ya? Oke, siap. Oke, siap-siap. Thank you. Yuk. Ya. Ya. Ya guys, Ya. untuk pertemuan kali ini mungkin udah cukup ya. Buat teman-teman yang udah bisa hadir hari ini, thank you. Juga kita masih ada
di minggu depan di jam yang sama juga. Ya. Jangan lupa diajak teman-temannya buat hadir juga gitu, meramaikan itu guys. Oh ya, ada tambahan juga dari saya. Tolong diisi for feedbacknya yang ada di grup WA ya. Oke, ntar jangan Ya, lupa diisi mungkin- guys. Nah, mungkin sebelum kita live dokumentasi dulu kali ya. Ya. Walaupun sedikit gitu. Ya, guys, mungkin bisa on cam kembali. Oke nih, kayaknya udah ya. Oke, Lanjut sih, Van, Bang. boleh tolong buat screenshot. Dah, hilang. Oh, udah. Kasih kode dong, Van. Udah. Sekali lagi. Gini, Oh, lagi. begini ya mungkin. Wah, Pose andalan kita. Kenneth nyalain Kenneth. Gimana kan gue megang ya, lupa. Sebelah Iya. aja. Oh, gini doang. Nah, kalau punya lu Oke. sebelah aja, kan nggak bisa. 1, 2, 3. Nah, Oke. Thank you guys. Thank you buat yang udah datang. thank you.